Alhamdulillah alladzi ikhtara baqa'i nafsihi wa ardahu wa hakama bi'adlihi wa Allah. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunjina min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi bararati wa ashabihi al-khiyar wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita berada di sini dalam rangka menunaikan kewajiban kita untuk sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang berlipat ganda. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil qiyamah kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa kegiatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perbuatan amaliyah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain yang pertama adalah kita melaksanakan salat pada awal waktunya. As-salatu fi waqtiha. Salat pada waktunya di awal waktu itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana karena memang hanya 3 panggilan dari Allah kepada hamba-Nya. Yang pertama adalah panggilan salat, hayya 'alas shalah. Kemudian yang kedua, panggilan haji ke Baitullahil Haram. Dan yang ketiga, panggilan jika umur kita sudah sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya panggilan salat kita harus tunaikan di awal waktu karena itu adalah amaliyah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu merupakan ibadah yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tunaikan selama 5 kali waktu salat dalam satu hari. Kedudukan salat begitu mulia dibandingkan ibadah-ibadah yang lain.
Karena ibadah sholat itu adalah amal ibadah yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab. Di dalam berbagai hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Salat yang pertama ditanya di yaumil qiyamah dibandingkan ibadah-ibadah lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita lihat bahwa dengan begitu pentingnya ibadah salat ini, maka ibadah salat ini yang pertama ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ibadah salatnya baik, tentunya ibadah-ibadah lain juga akan mengikuti. Jika ibadah salatnya buruk, maka ibadah-ibadah lain pun akan mengikuti. Maka kita melihat Allah Subhanahu wa taala pun menilai jika seorang hamba itu rajin sholatnya tepat pada waktunya, insya Allah ibadah-ibadah lain pun akan bagus mengikuti ibadah sholat. Itulah kedudukan daripada ibadah sholat imam. Di samping itu, ibadah sholat ini penting, tidak bisa kita tinggalkan apabila kita perjalanan jauh. Karena saking pentingnya ibadah sholat itu, maka ada aturan yang mengatur kita bisa sholatnya digabung, dikosor, dijamak, disingkat. Dan itulah saking pentingnya untuk ibadah sholat yang namanya sholat lima waktu itu. Apabila dalam keadaan darurat pun kita beribadah dengan yang namanya bertayamum apabila kita dalam keadaan darurat, itu saking pentingnya ibadah sholat dibandingkan ibadah-ibadah lain. Oleh karenanya amal ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah ibadah di awal waktu sholat kita. Subuhnya gak boleh kesiangan, zuhurnya di awal waktu, asarnya di awal waktu, maghribnya di awal waktu, isya pun demikian. Inilah yang paling dicintai oleh Allah dan dicintai oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslim rahimahullah, jika kita kepingin diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di dunia menuju keselamatan hidup di akhirat, tentunya kita harus memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat kita diperbaiki. Jangan kita mengharap kepada Allah untuk memperbaiki hidup kita tanpa kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa sholat itu penting dan segala-galanya. Apabila dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk panggilan sholat, maka segeralah tinggalkanlah. Maka seperti perintah ibadah sholat Jumat, ya, disuruh untuk sholat Jumat pas'au bismillah wazalibah, kita harus tinggalkan jual beli. Jadi itulah saking pentingnya ibadah sholat. Masyarakat muslimin rahmatullah. Kemudian yang kedua, amalan apa yang dicintai oleh Allah dan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua adalah birrul walidaini, berbakti kita kepada kedua orang tua kita. Birrul walidaini ini sangat penting karena ridhonya Allah ada di ridhonya kedua orang tua kita. Ridho Allah fi ridhal walidaini, ridhonya Allah kepada ridhonya kedua orang tua kita. Beruntunglah kalau kita masih mempunyai kedua orang tua yang masih hidup di dunia. Berbaktilah, karena itu adalah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala.
nama beliau, itulah adalah sebagai tanda bakti kita kepada kedua orang tua kita. Kalau kita kepingin disayang oleh Allah, tentunya kita harus sayang kepada kedua orang tua kita. Karena dengan orang tua kita lah kita berada hidup di dunia. Jika kita tidak mempunyai orang tua, maka kita tidak bisa hadir di dunia ini. Oleh karenanya, begitu besar jasa-jasa orang tua. Bahkan apabila kita ingin menebus jasa kedua orang tua kita, kita tidak akan sanggup menebus pengorbanan kedua orang tua kita. Sangat rugi, sangat tidak beruntung apabila seorang hamba masih mempunyai kedua orang tua tetapi tidak ada kepedulian buat kedua orang tua kita. Na'udzubillah ini saja. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya dalam Al-Quran, katakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang tua. Ini sebagai bukti kita ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik ini berarti kita harus peduli kepada orang tua kita. Penuhi semua kebutuhan, senangi hatinya. Itulah yang kita harapkan, doa restu dari kedua orang tua kita. Kalau kita kepingin hidup kita barakah dunia dan akhirat. Karena kata Nabi, kalau kita sudah mencapai hidup yang barakah, tidak ada yang di atasnya kecuali barakah. Ma ba'dal barakah syai'. Tidak ada yang di atas daripada barakah. Oleh karenanya, tentunya kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang inilah sebagai tanda kita berbakti kepada orang tua. Karena inilah yang paling dicintai oleh Allah dan dicintai oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian, masyarul muslimin rahmatullah, yang ketiga, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah tidak cukup, bukan hanya kita harus mengambil senjata berperang, tidak, tetapi bisa saja disebut berjihad, berjuang di jalan Allah jika kita segala sesuatu apa yang kita kerjakan nawaitu lillahi ta'ala, niatnya ikhlas karena Allah, insya Allah itu akan mendatangkan jihad fisabilillah. Orang yang bekerja di kantor, orang yang berdagang di pasar, orang yang berbuat mencari nafkah, apabila disertai dengan nawaitu yang ikhlas lillahi ta'ala, niscaya juga itu disebut jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Kemudian juga ibu kita, istri kita, pasangan kita mengerjakan kegiatan rumah tangga. Apabila mereka itu berniat mengerjakannya dengan penuh keikhlasan dan penuh kesabaran, jatuhnya juga jihad fisabilillah, berjuang juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak kita, keturunan kita, sekolah, kuliah, kursus, apapun bentuknya, jika disertai nawaitu lillahi ta'ala, jatuhnya juga jihad fisabilillah. Jadi banyak luas pemahaman dari jihad fisabilillah. Tentunya harus digarisbawahi yang paling terpenting, tergantung dari niatnya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena memang semua itu tergantung daripada niat. Dalam hadis baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yang ditulis dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi dikatakan bahwa niat itu harus disertai dengan apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah, amal saja harus disertai dengan niat lillahi. Oleh karenanya jangan sama sekali kita tidak disertai, kita kerjakan perbuatan perilaku amaliyah tampak dengan niat yang ikhlas karena Allah, maka tidak akan dihitung sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, jadikanlah rahmat itu menjadi lillah. Ini akan menjadikan jihad, berjuang seperti lainnya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu masyarakat muslimin rahimakumullah, Bapak-bapak sekalian, yang selanjutnya yang terakhir, amal ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita perbanyak sedekah kepada Allah dengan niat lillahi ta'ala. Sedekah yang banyak itu, apabila kita bersedekah, tentunya harus disertai dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Jangan kita kepengen bersedekah cuma kepengen dipuji, atau segala sesuatu yang mendapat catatan dari manusia, tapi kita bersedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya aturannya, Allah yang akan catat. Lebih baik adalah tangan di atas daripada tangan di bawah. Lebih baik kita bersedekah tanpa diketahui oleh orang-orang yang di sekitar. Ini adalah amal ibadah yang paling baik, dicintai oleh Allah dan dicintai oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya 5 amalan ibadah ini tentunya kita akan laksanakan, kita akan amalkan, dan insya Allah menambah amaliyah ibadah kita, menambah timbangan hasanah kita, yang insya Allah balasan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. جعلنا الله وإياكم من الآمنين الآمنين وأدخلنا وإياكم في زمرة عباد المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله في آيات القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه والآيات الذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله واستغفروه إنه هو الواحد الأحد فرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.